Makanya sebelum nincap atau sebelum kita memasuki dasa aksara, Wreastra ini yang harus kita pelajari. Jangan mengira bahwa Sangyang Wreastra itu tidak memiliki kekuatan. Sangyang Wreastra itu dahsyat kekuatannya, maka dikatakan sastra melalung. Aksara melalung itu dasaring pengiwan muang penengan, apalagi ilmu penglihatan, Wreastra dasarnya. Aksara melalung itu, kemudian diberikan pengangge aksara, makanya diberikan pengangge aksara itulah aksara itu menjalan. Kalau diberikan ulu berarti diberikan kepala, berarti aksara itu diberikan kekuatan berpikir. Jika aksara itu diberikan suku, berarti aksara itu diberikan kaki, maka aksara itu bisa berjalan. Ketika aksara itu diberikan pepet, jika aksara itu diberikan bisah, taleng sama dedok, dah aksara itu tinggal dimainkan. Nawang, tatas, incep. Ada yang keempat yang harus dilakukan. Srada Sattva. Harus orang yang mendalami dasa aksara itu harus memiliki keyakinan dulu, belief sistemnya dulu harus bagus ini. Sebab kalau tidak yakin percuma belajar Sangyang Wreastra dan dasa aksara, maka akan muncul pertanyaan, men ya aksara begitu, bisa dahsyat, bisa ini, bisa itulah. Enggak mungkin, itu blok pikiran yang harus dilampaui. Kalau kita belajar aksara, karena kita belajar yang tidak kelihatan. Ketika kita mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, jangan lupa pada akhirnya kita akan kembali berpulang. Ketika berpulang, siapa yang mengantarkan? Aksara, sastra, mantra itu. Itu yang akan mengantarkan kita kembali ke alam sana. Makanya dalam tradisi Hindu, upacara kematian pasti membuat kajang. Makanya selalu ditekankan kepada teman-teman yang belajar di aguron-aguron, lebih baik ketika hidup sastra kajang Anda tulis sendiri. Dengan cara apa? Mendalami aksara. Ketika mati entahkah dibuatkan kajang, entahkah tidak, pasti sampai Sangyang Atma di alam kematian. Dan kematian itu begitu mudah kita akan lakukan dan kita hadapi. Bahkan kita akan menyambut kematian itu dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Oke, dan jero gede sarang sami ya semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini di malam hari ini ya. Dan mari kita awali dengan mengaturkan pangastungkara panganjali ya. Om Swastiastu. Om Abhidhammastu Namasidhyam. Oke, sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa materi pada malam hari ini adalah berkaitan dengan dasa aksara dan dasa bayu. Nah, ini adalah materi yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya sama pemateri yang sebelumnya. Nah, Tiang mungkin hanya bisa melengkapi dari apa yang kita tahu, dari apa yang Tiang tahu dan Tiang lakoni di aguron-aguron ya. Nah, niki susunan, jika diperhatikan gambar, ini adalah susunan Sangyang dasa aksara. Nah, meskipun ada perbedaan letak, nah niki jangan dipersoalkan, karena biasanya sang itu di atas itu biasanya, sang itu di atas, kemudian ini kenapa sang itu di sebelah kiri dan ya, ada di sebelah kanan dan lain sebagainya. Sebentar kita akan bahas itu ya. Nah, tattva dasa aksara dan dasa bayu ini penting ya, sama pentingnya dengan geni kunda ini. Karena dalam praktek tantra adhyatmika, lanjutan dari kita mengolah Sangyang geni kundalini itu adalah, kelanjutannya adalah mengolah Sangyang dasa aksara untuk menjadi dasa bayu. Nah, Titiang sebelum lanjut, izinkan Titiang menyitir ini dulu di slideshow berikutnya. Nah, ini sudah Titiang sampaikan tadi. Ini bersumber dari lontar keputusan Sangyang dasa aksara. Kalau Titiang terjemahkan secara sederhana, barang siapa yang mengetahui hakikat dasa aksara, berarti hakikat dasa aksara itu berhubungan dengan tattwanya berarti.
hakikat dasaksara ia layak disebut Brahmana jati, meskipun tidak didiksa secara ritual melalui upacara diksa gitu. Nah, konteksnya ini adalah lontar keputusan dasaksara berbicara. Nah, di sini tidak hanya cukup mengetahui. Sebab di dalam tantra ada 3 hal yang harus diperhatikan dan yang jero gede. Ada 3 hal ketika kita mendalami tantra. Yang pertama nih adalah nawan atau uning atau tahu gitu. Nawang atau uning itu artinya mengetahui. Dan mengenai dasaksara, banyak orang yang mengetahui tentang dasaksara itu. Banyak orang nawang tentang dasaksara itu kan gitu. Apalagi adanya media sosial, kemudian link-link YouTube yang memang berkaitan dengan dasaksara. Banyak orang mengetahui tentang dasaksara itu. Tetapi dalam pengajaran tantra atau pembelajaran tantra tidak cukup dan jero gede hanya nawang, hanya tahu tentang dasaksara. Harus masuk ke tahapan yang lebih dalam, itu adalah tatas. Nawang tatas. Tatas itu artinya mahir, tahu tentang dasaksara. Mahir menyampaikan, mahir mengucapkan, mahir mengetahui penempatan dasaksara. Dan itu pun tidak cukup. Misalnya sang di jantung bang, di hati tang, di ginjal dan lain sebagainya, itu atas itu. Mahir kita mengucapkan itu. Dan itu tidak cukup sampai di sana. Ada hal yang harus didalami lebih dalam hingga sampai yang namanya itu incep. Maka nawang, tatas, incep, 3 hal ini harus dipraktekkan. Incep itu berarti apa? Mendalami benar-benar Sangyang Dasaksara hingga sampai pada tatanan mengalami secara langsung hakikat dasaksara itu dalam praktek-praktek yoga aksara tantra gitu. Maka dalam pembelajaran tantra jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar kita mahir untuk tahu, tapi yang penting juga yang harus dilakukan adalah meresapkan pengetahuan dasaksara itu di dalam batin kita masing-masing. Inilah yang kemudian dikatakan nyerirang Sangyang Dasaksara. Atau seringkali kita sebut nyurupang Sangyang Dasaksara ri sajeroning anggur sarira, di dalam diri itu. Agar benar-benar meresap Sangyang Dasaksara itu di dalam tubuh kita, di dalam batin kita, kesadaran, energi dan pikiran kita. Maka untuk sampai pada ngincepang Sangyang Dasaksara, maka kita harus memahami peta Sangyang Dasaksara. Dari mana lahirnya dasaksara, dari mana wiwitanil Sangyang Dasaksara, dan kemudian bagaimana mengolah Sangyang Dasaksara itu dalam praktek-praktek yoga aksara tantra atau yang disebut dengan yoga cara tantra. Maka dasaksara tidak cukup hanya kita diskusikan, tidak cukup hanya kita wacanakan. Harus dibawa dalam laku-laku yang sangat rahasia. Nah, barang siapa yang bisa nawang tatas turing incep hakikat dasaksara, maka ia layak disebut Brahmana jati. Yang disebut dengan Brahmana jati itu apa? Brahmana jati artinya orang yang memang benar-benar Brahmana yang sejati. Bukan dalam tanda kutip, mohon maaf, Brahmana yang kawi gitu. Apalagi kawinya sampai kawi sekian gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Pertanyaannya adalah, dari manakah muncul atau lahirnya Sangyang Dasaksara itu? Dari Sangyang Wre Astra atau disebut Carakan.
aksara carakan, atau lebih populer disebut dengan hanacaraka. Maka ketika kita ngincepang sang yang dasa aksara, jangan ujuk-ujuk sudah belajar dasa aksara, sang di jantung, bang di hati. Dari mana sang itu hadir di dalam jantung? Itu perkawinan atau persanggamaan dari sang yang Wreastra. Penyatuan dari aksara-aksara Wreastra itu lahirlah sang yang dasa aksara. Ya, berkenaan dengan itu jelas dalam tutur Sang Hyang Adi Saraswati dikatakan bahwa Wreastra itu adalah senjata pengetahuan. Aksara itu dikatakan senjata pengetahuan. Wre itu dari kata weruh, astra itu dari wre itu dari kata weruh yang artinya pengetahuan, astra itu artinya senjata pengetahuan, itulah Wreastra gitu. Ada pula yang mengartikan dalam sumber-sumber sastra bahwa Wreastra itu adalah dasar dari pengetahuan sisya tantra ketika hendak mendalami ajaran-ajaran tantra lebih dalam yang bersandar pada yoga aksara gitu. Makanya sebelum nincap atau sebelum kita memasuki dasa aksara, Wreastra ini yang harus kita pelajari. Jangan mengira bahwa Sang Hyang Wreastra itu tidak memiliki kekuatan. Sang Hyang Wreastra itu dahsyat kekuatannya, maka dikatakan sastra melalung. Aksara melalung itu dasaring pengiwan muang penengen, apalagi ilmu penglihatan, Wreastra dasarnya. Aksara melalung itu, kemudian diberikan pengangge aksara, makanya diberikan pengangge aksara itulah aksara itu menjalan. Kalau diberikan ulu berarti diberikan kepala, berarti aksara itu diberikan kekuatan berpikir. Jika aksara itu diberikan suku, berarti aksara itu diberikan kaki, maka aksara itu bisa berjalan. Ketika aksara itu diberikan pepet, jika aksara itu diberikan bisah, taleng sama dedong, dah aksara itu tinggal dimainkan. Tuh. Makanya dasaring pengiwan, penengen, apalagi dasar penglihatan, Wreastra dasarnya. Gitu. Nah, dalam pengertian tantrik, gitu, makna tantriknya Wreastra itu adalah aksara-aksara yang menghubung atau yang bisa menghubungkan kita dengan medan-medan energi, ya, baik energi di Buana Agung dan di Buana Alit. Maka aksara Wreastra itu boleh dikatakan koding energi gitu. Bagaimana leluhur kita mengkodekan energi itu melalui Sang Hyang Wreastra. Berapa ada Sang Hyang Wreastra di dalam tubuh kita, sebegitu ada kode energi di dalam tubuh kita. Tuh. Makanya di sini ada cerita yang menarik. Ada salah satu sisya yang belajar di Aguron-Aguron Tantra Sastra, pembelajar Tantra itu dari Singaraja. Orangnya sudah pensiunan, umurnya kalau tidak salah 60 tahunan lebih. Seorang mekel dulunya, dia sering menyebutnya dengan mekelibian gitu, sama mekelilanang. Suami istri ini datang ke Seraman, ke Aguron-Aguron. Itu bercerita awalnya tentang kekuatan dari Wreastra karena melihat tontonan di YouTube waktu dia ngajar di PSN, Parisade di kelas Brahma Widya, dicatatnya itu. Sampai anaknya membelikan TV yang agak sedikit besar untuk kemudian apa materi-materi yang berikan di sana itu dicatat, dipelajari. Dihafalkan itu ke di mana tempatnya, di mana tempatnya di dalam tubuh, di mana tempatnya di dalam tubuh. Suatu ketika mengalamilah penyakit aneh menurut beliau, padahal yang melihat itu mungkin karena beliau lelah, capek dan lain sebagainya. Tubuhnya tiba-tiba itu lemas yang sebelah kiri. Kemudian jantungnya seperti ditekan, sakitnya itu katanya minta ampun. Tubuhnya ini udah lemah, sebelahnya udah tidak bisa digerakkan. Berjuang menghadapi sakit yang begitu hebat dan tidak bisa memanggil suaminya. Mekleteg nih kalau orang Bali bilang, ada keketeg gitu. Ingatlah dia tentang pelajaran Wreastra yang sampaikan di PSN itu. Yang dia lakukan adalah setelah ingat itu adalah berdialog dengan tubuhnya melalui Sang Hyang Wreastra.
sampai di Dasaksara. Coba bayangkan itu dilakukan kalau tidak salah itu selama 40 menitan. Silakan. Di balik sakit yang begitu sangat luar biasa dirasakan, dialognya itu menyentuh hati saya. Itu yang saya akan tulis nanti di dalam buku Fusade Terapi Aksara Tantra. Itu rencana yang tiang tulis itu nanti, mudah-mudahan direstui. Dia berdialognya begini, saya bakalan mati nih, tapi dia ingat kekuatan Sang Hyang Wriastra dan Dasaksara. Dia berdialog dengan tubuhnya melalui itu. Oh, Sang Hyang Wriastra Aksara yang berdiam, yang terjemahkan dengan bahasa Indonesia, yang berdiam di ubun-ubun saya, tolonglah saya, jangan sakit begini, selaraskan energi yang ada di ubun-ubun saya. Aksarane, aksarane yang ada di antara kedua alis, tolong selaraskan tubuh saya, kok sakitnya begini, berikan tiang kesembuhan biar tiang bisa beraktivitas dan lain, sampai di aksaranya gitu. Kemudian jantungnya mengalami sakit yang hebat. Aksara sang yang ada di jantung tiang, jangan dong sakit begini, jangan saya diberikan tekanan yang sakit yang kuat. Kalau dalam bahasa Balinya, ampunang jadi tiang kene, ampunang nikel ngambul aksara sang di jantung tiang. Itu bahasanya, itu dialog batin itu kalau menurut saya. Itu dialog batin itu. 40 menit, apalagi aksara bang sampai dengan aksara yang, 40 menit berdialog begitu, sakit jantungnya tiba-tiba mereda. Kemudian yang lemah tubuhnya sebelah kiri udah bisa digerak-gerakkan, baru bisa memanggil suaminya. Akhirnya dibangunkan, didudukkan sebentar, besoknya udah langsung bisa beraktivitas. Sebentarnya udah bisa bangun seperti sedia kala, meskipun besoknya itu tetap diperiksakan ke rumah sakit, semua normal. Tensi normal, sampai di EKG jantung dan lain-lain, semua normal. Apa itu kira-kira yang terjadi dan bagaimana dahsyatnya Sang Hyang Wriastra dan Dasaksara itu gitu. Maka sebelum Dana Jero Gede Tiang ngajak ke wilayah Sang Hyang Dasaksara lebih mendalam, selain 3 hal tadi, ada yang keempat berikutnya. Selain nawang, tatas, incep, ada yang keempat yang harus dilakukan. Srada Sattva. Harus orang yang mendalami Dasaksara itu harus memiliki keyakinan dulu, belief sistemnya dulu harus bagus ini. Sebab kalau tidak yakin percuma belajar Sang Hyang Wriastra dan Dasaksara, maka akan muncul pertanyaan, ya aksara begitu, bisa dahsyat, bisa ini, bisa itulah. Enggak mungkin, itu blok pikiran yang harus dilampaui. Kalau kita belajar aksara, karena kita belajar yang tidak kelihatan. Karena kita belajar menggunakan rasa, maka tantra itu ilmu rasa. Ilmu rasa itu. Karena kita membicarakan dari pagi adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Coba. Gendi Kundalini seperti apa rupanya? Aksara, Dasaksara, ya terlihat, tapi seperti apa? Bagaimana energi yang ada di balik Sang Hyang Dasaksara? Bagaimana dewanya, Iswara itu seperti apa sih? Semua yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang niskala sifatnya. Maka energi Dasaksara itu agar benar sidi mandi, selain nawang, tatas, incap itu ya mesti harus rada, harus kita yakini. Karena kita akan bermain di tatanan energi, sedikit berubah keyakinan dan Jero Gede, berubah pola energinya gitu. Makanya di dalam lontar punggung tiwas itu diarahkan Dana Jero Gede ketika hendak mempelajari Dasaksara itu mesti harus dijapakan 21 kali setiap hari. Menggunakan japa mala boleh, diucapkan secara terus menerus, itu yang disebut dengan japasara. Untuk apa? Menumbuhkan keyakinan terhadap kekuatan dari Sang Hyang Dasaksara. Kalau Wriastra itu diucapkan bolak-balik gitu. Nah makanya 4 hal itu adalah menjadi pegangan yang harus dilakukan ketika kita mendalami Sang Hyang Dasaksara. Tidak hanya Sang Hyang Dasaksara, mantra-mantra, argapatra, mudra, nah piye keluere, apapun itu sebutannya, pengetahuan yang Dana Jero Gede dapatkan harus diyakini. Bahkan pewintenan Dana Jero Gede juga harus diyakini itu. Sedikit meragukan, sudah berubah polanya, pola energinya berubah. Di tiang rasa
keempat hal itu sudah ada sama Dana Jero Gede, baru kita akan lanjut ke Sangyang Wrihastra. Oke. Kalau Sangyang Wrihastra niku diselokakan, maka akan ada perbedaan antara Bali dengan Jawa. Perbedaannya kalau Bali itu kan 18. Hana caraka, gata mangabasawala pada jayanya. Ada caraka, prajurit atau utusan, gata amat setia, mangabasawala membawa surat, pada jayanya sama-sama teguhnya dan saktinya. Itu Wrihastra Bali menggunakan 18 aksara. Kalau 20 itu Jawa carakan, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Magobot Hongo. Ada prajurit memperebutkan surat, sama-sama berjaya, pada akhirnya keduanya gugur. Coba diinterpretasi itu dengan pendekatan tantrik, apa maksudnya itu antara Bali dengan Jawa. Kalau di Bali diakhiri dengan sama-sama saktinya, sedangkan di Jawa itu adalah keduanya pada akhirnya gugur. Kadang-kadang muncul pertanyaan, kenapa aksara do dan to itu tidak ada dalam aksara Bali? Ada yang menjawab begini, karena aksara de dan to itu ketika menyeberang ke Bali tenggelam di Selat Bali. Nah, padahal jawabannya itu ada jawaban tantriknya itu. Kalau jawaban pada umumnya berdasarkan teori bahasa, de dan to itu di Bali tidak digunakan dalam ragam tutur, karena logat Bali itu tidak medok Jawa. Do itu tidak digunakan sama to, karena aksara Bali itu lebih banyak menggunakan ne, ce, re, ke, kel, kijo. Tidak ada yang mengatakan kel, kijo. Kijo itu tidak ada. Sedangkan dalam ragam tutur Jawa, do dan to itu digunakan. Durung, dahar itu digunakan. Tetapi dalam jawaban tantriknya, aksara de dan to itu mewakili dua kekuatan, Sangyang Ibu Pertiwi dan Sangyang Bapa Akasa. Aksara do itu ada di ujung tulang ekor, aksara to itu ada di telengin untek. Maka do Ibu Pertiwinya, to Bapa Akasanya. Itu yang pertama jawaban tantriknya. Jawaban tantrik yang keduanya adalah apa? Karena ini berkaitan dengan penulisan, ada tulis menulis aksara. Aksara de itu adalah yang menuliskan aksara itu. Aksara ta itu adalah pengerupaknya atau alat dari tulisannya itu. Itu memang sengaja dirahasiakan di Bali itu. Aksara do itu yang menuliskan aksara itu. Aksara to itu alat yang digunakan untuk menulis, itu disebut dengan pengerupak. Nah, itu makna-makna seperti ini makna narasi sastra. Narasi sastra menunjukkan bagaimana para pengabdi sastra atau penekun-penekun tantrik yang begitu sangat setia pada sastra pengetahuan itu gitu. Ya, surat yang dimaksud itu adalah apa? Sastra pengetahuan itu. Membawa surat artinya apa? Menjunjung atau menjunjung, memuliakan sastra pengetahuan itu. Dan barang siapa yang memuliakan sastra pengetahuan dan setia pada sastra pengetahuan itu, itulah dikatakan caraka gitu. Para pengabdi pengetahuan tantra itu disebut dengan caraka. Dan ketika sastra pengetahuan itu diolah sedemikian rupa, aksara-aksara itu, maka kita akan mencapai yang namanya kejayaan, kemenangan, kemuliaan. Tuh. Ditambahkan Megobotongo dalam Jawa. Ketika kita mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, jangan lupa pada akhirnya kita akan kembali berpulang. Ketika berpulang, siapa yang mengantarkan? Aksara sastra mantra itu.
Itu yang akan mengantarkan kita kembali ke alam sana. Makanya dalam tradisi Hindu, upacara kematian pasti membuat kajang. Makanya selalu ditekankan kepada teman-teman yang belajar di Aguron-Guron, lebih baik ketika hidup sastra kajang Anda tulis sendiri. Dengan cara apa? Mendalami aksara. Ketika mati entahkah dibuatkan kajang, entahkah tidak, pasti sampai Sang Hyang Atma di alam kematian. Dan kematian itu begitu mudah kita akan lakukan dan kita hadapi. Bahkan kita akan menyambut kematian itu dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Karena laku-laku kematian itu sudah sering kita lakukan ketika hidup. Contoh yang tadi ketika kita mengolah napas, mempraktekkan geni kundalini, itu adalah salah satu cara belajar mati. Pada saat mananya kita belajar mati, menahan napas, begitu rasanya kalau napas itu hilang dalam tubuh. Ya, megap-megap. Ada yang batuk-batuk, ada yang bangkas-bangkas, kan begitu ya? Ada yang baru menghembuskan napas itu, aduh gitu mantranya. Wah gitu. Karena tidak kuat menahan napas. Begitu rasanya ketika ambang kematian itu menghampiri kita. Itu kita pelajari itu dalam kehidupan kita. Iya. Tuh. Nah, kaitan aksara Uriastra, kaitannya dengan kematian itu sangat terkait. Sangat kuat itu keterhubungannya. Kenapa harus kita belajar aksara Uriastra carakan itu? Sebab aksara Uriastra itulah tali pengikat antara Sang Atman dengan badan fisik kita. Orang yang mengetahui rahasia itu dikatakan orang yang mengetahui aji aksara jendera atau sastra jendera. Karena aksara-aksara itu negel atau mengikat Sang Hyang Atma di dalam tubuh. Jembatan yang menghubungkan antara tubuh spirit kita dengan tubuh fisik kita. Diikat oleh aksara, diperkuat oleh prana gitu. Nanti akan ketemu itu di akhir ketika berbicara Dasabayu. Jadi aksara Uriastra itu yang mengikat. Sehingga Sang Hyang Atma di dalam tubuh kita itu begitu sangat kuat terbungkus oleh unsur-unsur Sang Hyang Panca Mahabhuta. Ketika ikatan-ikatan aksara itu begitu sangat kuat, aksara Uriastra di dalam tubuh mengikat Atma dan membungkusnya, maka Sang Hyang Atma disebut tertidur dalam konsep tantrik atau dikatakan aturu pape ikang Atma gitu, atau disebut dengan Atma pape. Atma lupa gitu, Atma yang lupa dengan kesejatian dirinya. Maka ketika kita belajar Sang Hyang Uriastra itu sesungguhnya adalah proses untuk kita napi matutur ikang Atma ri jatinya. Bertutur tentang kesejatian Sang Hyang Atma itu sebagai Sang Hyang Parama Siwa Tattwa, sebagai Atma atau kesadaran atau daya kecerdasan yang murni, tapi berliput papuk klise akibat bersentuhan dengan maya tatwa. Maka ikatan-ikatan itu ketika kita mempelajari mendalami Uriastra itu yang kita lepas perlahan-lahan. Mulai kita lepaskan, mulai kita pisahkan. Liseng dan Jero Gede mempraktekkan itu, leluasa mempraktekkan itu di akhir kehidupan kita, maka kita akan leluasa melepas Uriastra itu yang mengikat Atman. Maka kematian sempurnalah yang kita dapatkan. Makanya Pratiwimba yang sangat menarik, pengibaratan yang sangat menarik ketika kita belajar Uriastra itu adalah apa? Seperti kita membangun jalan yang baru di rumput ilalang yang tinggi. Dan sesering mungkinlah itu dilalui. Di akhir maka semua jalan itu leluasa kita lalui, tidak lagi kita takut tersesat. Karena itu sudah sering kita lalui. Pada saat mana kita lalui jalan-jalan kematian itu yang seperti rumput ilalang yang tinggi? Pada saat kita hidup. Tidak mungkin itu kita lalui ketika kita mati. Kendati pun dilalui, nampaknya akan tersesat karena kita tidak menemukan jalan. Maka Sang Hyang Uriastra ini dipahami. Nah, itu
Itu sastra jenderal sesungguhnya bukan hanya sekedar dialog antara Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Bukan, tapi itu dialog aksara itu di dalam tubuh kita. Yang itu kemudian dikatakan sastra jenderal, ya, tali jiwa gitu. Itu yang mengikat jiwa-jiwa kita, yang kemudian itu dilepas sedemikian rupa. Itu aksara Budiastra, maka dikatakan senjata pengetahuan. Nah, untuk itu, untuk mempelajari Sang Hyang Wiriastra, kita harus mengetahui linggih-linggih atau kedudukan-kedudukan Sang Hyang Wiriastra di Buana Alit dan Buana Agung. Ini tempatnya di Buana Alit, di Jagat Alit, menurut versi Tiang. Atau versi sastra yang Tiang temui. Sebab kedudukan Sang Hyang Wiriastra itu ada beberapa versi dan yang jero gede. Itu ada beberapa versi. Versi ini belum tentu sama dengan versi yang ada di lontar tutur Sang Hyang Haji Saraswati misalnya, atau di dalam Buana Mahbah, di dalam Buana Mereke. Itu tidak akan sama kedudukan Sang Hyang Dasawaksara sebagai Sang Hyang Wiriastra ketika menyusun tubuh kita. Tapi susunan-susunan aksara ini, Wiriastra ini yang yakini dia guron-guron, yang praktekkan, yang bagikan kepada pembelajar-pembelajar tantra, yang pada akhirnya mereka menemukan rasa. Belajar aksara itu adalah mencari unguan rasa, mencari kedudukan rasa di dalam tubuh itu susahnya itu bukan main. Tapi yang sangat luar biasa ini tadi. Bawana Wikrama Geni Kundalini itu hanya mengamati nafas dan jero gede sudah bisa merasakan kehadiran energi itu luar biasa. Itu tepuk tangan dulu. Luar biasa itu jero. Itu yang perlu didalami lagi. Oke. Nah, yang perlu yang sampaikan berikutnya adalah kenapa banyak versi ada? Kan itu muncul pertanyaan. Oke. Apakah ini benar? Atau yang itu benar, ini salah, atau sebaliknya, atau bagaimana? Nah, ini ada pitekat Sang Hyang Wiriastra yang temukan dari penggalian-penggalian itu. Ketika kita hendak mendalami, menghayati kekuatan-kekuatan Sang Hyang Wiriastra, janganlah perbedaan-perbedaan itu membuat kita terbingungkan. Dan jangan pula kita membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Jika didalami secara esensi itu kita menemukan esensi yang sama, benang merah yang sama. Di mana itu titik temunya sebentar yang beritahu. Kenapa ada banyak versi? Karena ini manual book dan yang jero gede. Ini tools, ini alat yang dilahirkan oleh penekun-penekun sastra ketika itu. Misalnya Danejero Gede A menekuni Sang Hyang Wiriastra. Kemudian Danejero Gede B menekuni hal yang sama. Tentunya antara satu dengan yang lain tidak mungkin ada pengalaman yang sama. Makanya di dalam ajaran Tantra kita harus menekankan pada pengalaman yang berbeda itu. Tidak boleh pengalaman itu diseragamkan. Tidak boleh itu diseragamkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya tadi ketika praktek pembangkitan geni kundalini, antara pengalaman jero gede dengan jero gede yang lain itu berbeda. Ada yang mengalami ininya terasa dingin, ada yang mengalami ininya terasa panas, ada yang melihat cahaya, ada yang seolah-olah terbang dan lain, banyak hal itu pengalaman-pengalaman itu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian dibukukan, ditulis sedemikian rupa, maka muncullah banyak versi, banyak genre. Antara satu dengan napi malih, apalagi belajarkan depan. Yang tulis buku sedulur babar itu menggunakan 40 lontar kan depan, pusing itu. Sempat yang tidak ingin terbitkan karena muncul ketakutan yang nulis nanti stres. Buku rampung tiang ke rumah sakit jiwa kan begitu jadinya. Tapi Astungkara Wignamastu diberkati leluhur rampung itu tiang tulis dengan mencari benang merah itu yang susah. Itu yang kita cari belajar aksara, rasen aksara itu nanti yang kita cari. Bukan aksara tinggarnya, aksara tinggarnya banyak versi. Nah, anjuran Tiang, silakan cari referensi-referensi yang lain, mungkin penugrahan dari Nabe, dari guru, ketemu sastra yang lain. Silakan yang mana sekarang ada keketegnya,
ada rasanya, ada energinya yang hadir, itu didalami. Jangan lagi terpengaruh sama aksara Wreastra yang lain gitu. Maksudnya yang lain adalah di versi yang lain. Kalau itu terpengaruh, itu namanya Dane Jero Gede itu obah. Makanya di dalam londar-londar Kadian Mikan dan Kawisesan, anjuran yang pertama nika adalah apa? Kalau kita hendak mempelajari Sangyang Wreastra, aksara, dasaksara, napi nika duwere, apapun itu sebutannya, ilmu itu pasti ada peringatan di awal. Nggih. Ayuwe singsal. Ini yang penting. Ayuwe singsal. Sekarang bilang A, tapi dalam pelaksanaannya ternyata B, itu singsal. Misalnya dianugerahi pengetahuan oleh nabi atau guru, siap yang menjalankan itu nabi, gampang dikit. Setelah direalisasikan, dah dijalan-jalankan, itu namanya singsal. Tidak boleh belajar sastra begitu, apalagi belajar mantra atau mantra. Harus selaras itu. Kayak wakcita itu harus selaras itu. Ketika kita bersedia mengiyakan kita belajar, harus dipraktekkan. Jangan di depan guru atau di depan HP kita bilang mempraktekkan, tapi ternyata sampai di rumah tidak pernah dipraktekkan. Itu namanya singsal. Kemudian yang berikutnya ini adalah ayuwa obah. Jangan meragukan pengetahuan itu, apalagi berubah-ubah pikiran. Kalau sudah misalnya yang tunjukkan Sangyang Wreastra ini ada keketan, ada rasa, ada energi rasanya, ini digunakan panduan, silakan. Jangan berubah-ubah, itu maksudnya. Kalau di versi lain misalnya ada penugasan dari Nabi itu mau dipakai, silakan. Jangan berubah-ubah lagi, itu dikatakan ayuwa obah. Meragukan berarti kita pengetahuan itu. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah ayuwa wera, jangan disebarluaskan secara sembarangan. Makanya nanti mungkin besok di akhir dia akan memperingati Dane Jero Gede untuk apa yang berikan itu jangan diberikan orang lain secara sembarangan. Dane Jero Gede nanti yang akan mendapatkan alenya gitu. Karena sastra pingit ini. Nah. Gitu. Ayuwe wera, kemudian ayuwe kucecer dah, jangan disembronokan. Oke. Baru kemudian bakti nunggal tanpa tanding. Saketi ninggaling ambak gitu. Bakti nunggal tanpa tanding kita kepada Sangyang Haji Wreastra, Sangyang Haji Sastra, memperagan Sangyang Haji Saraswati. Makanya Sangyang Haji Saraswati meskipun rupanya cantik, itu aeng di balik itu menakutkan itu. Saya disuruh memilih, lebih baik memilih yang Betari Durga, meskipun menyeramkan, tapi hatinya penuh kelembutan. Tapi kalau Sangyang Haji Saraswati rupanya begitu cantik dan menawan, tetapi di balik itu ada sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Apa itu? Aksara. Salah kita mengolah, kita mendapatkan sesuatu gitu. Yang salah pula gitu. Tapi kalau kita bisa memuliakan, dipegang itu yang tadi itu luar biasa. Sidi sekamo-kamo, tangkiran pangan lan kinung, dirga yuse, mandi sidi adhyatmika itu. Makanya pendisiplinan diri di dalam belajar tantra itu penting, memegang ajaran itu dengan baik itu. Itulah sumpah itu penting, samaya satwa itu penting itu. Okay. Nah, Sangyang Wreastra ini meskipun banyak versi yang muncul dari praktisi-praktisi atau penekun-penekun aksara, karena tek-tek itu kebanyakan adalah manual book, ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ketika itu dipraktekkan belum tentu Dane Jero Gede itu bisa menemukan itu, bisa yang lain diketemukan. Itu asiknya belajar tantra. Okay. Dan menariknya belajar Wreastra itu setiap aksara itu ngawo-dewa disebut. Setiap aksara Wreastra itu membawa atau ditempati kekuatan-kekuatan dewata. Bisa Dane Jero Gede lihat di slideshow. Aksara he nika ada di ubun-ubun. Yang berdiam di aksara itu adalah Sangyang Bapa Kaso. Di versi lain mungkin lain. Makanya pernah menonton
video ketika Presiden Soeharto itu menyampaikan hakikat aksara carakan, itu pernah? Itu mantap filosofinya beliau itu. Kalau enggak beliau menekuni spiritual Jawa itu nggak mungkin tak paham pasti sekali begitu. Kenapa aksara Ho itu dikatakan di ubun-ubun? Karena Ho itu adalah mewakili kekuatan akasa, Hong itu gitu. Oke. Dan aksara Wriastra pun demikian, aksara cerakan pun demikian sesungguhnya. Aksara Ho itu di ubun-ubun, aksara He itu di ubun-ubun. Di pintunya Siwa itu He itu. Yeah. Maka segala sesuatu terlahir dari He. Baru kemudian aksara-aksara berikutnya begitu. Yeah. Baru Ne, baru Ce, baru Re, baru No, baru Co, baru Ro gitu. Yeah. Ini ada filosofi Tattwa Tantranya. Karena segala sesuatu terlahir dari kekuatan Sang Hyang Bapa Akasa. Maka aksara ini, He ini adalah menggambarkan apa? Menggambarkan akasa yang tanpa batas ini. Kalau dalam teori kuantum, ada lautan segala kemungkinan itu ada di akasa ini. Sekarang tinggal kita memanifestasikan itu menjadi realitas yang nyata. Oke. Makanya untuk kita terhubung dengan Sang Hyang Bapa Akasa melalui aksara Wriastra harus sering mengucapkan aksara He. Kemudian aksara No itu atau aksara No itu di kening, itu Sang Hyang Kundi Manik berdiam di sana. Karena diselangi lelata di tengah, itulah Sangku Tirta Biyoma Siwa itu. Makanya aksara No di sana. Oke, disebut dengan Sang Hyang Kundi Manik. Oke. Ngantuk Bu ya? Enggak, menguap itu adalah obat ngantuk sebenarnya. Nah kemudian aksara Ce atau Co itu ada di mata, netra kalih. Mata keduanya, maka itu dikatakan linggih Sang Hyang Surya Bar. Kemudian aksara Re di telinga kanan dan di telinga kiri itu ditempati Sang Hyang Ketulan, Sang Hyang Rahu. Aksara Ke di lubang hidung kanan itu Sang Hyang Angkara. Aksara De itu di mulut itu Sang Hyang Betari Durga. Kenapa di mulut nikah aksara De di mulut itu Sang Hyang Betari Durga? Karena di mulut itu ada lidah. Sesuai dengan Tattwa Tantra Kadyanikan, lidah inilah disebut dengan kayangan cungkup. Linggih ide yang Betari Durga di lidah. Bahkan disebutkan dalam sumber-sumber Kadyanikan, tidak hanya ide yang Betari Durga yang berdiam pada lidah. Di ujung lidah Sang Hyang Aji Saraswati, di madyaning lidah ide yang Betari Sri, di bongkoling jiwa ide yang Betari Durga. Maka hati-hati membawa lidah. Lidah bisa mendatangkan kebaikan, lidah bisa membawa kehancuran. Makanya dalam bahasa Jawa lidah itu apa? Lati kan? Karena lidah itu bisa membawa kematian kalau tidak digunakan dengan baik gitu. Makanya Sang Buddha Kecapi itu dirajah pada lidahnya, tujuannya adalah apa? Itu ada pesan spiritualnya. Ning Buddha Kecapi, kalau kamu ingin menjadi penyembuh yang mumpuni, kondisikan lidah dengan baik, itu artinya. Dirajah lidahnya itu. Makanya orang-orang yang sidi itu adalah orang yang jarang berkata-kata, tidak seperti tiang ngekuah nih gitu. Orang yang monobrata itu tujuannya kan adalah menjaga lidah, karena di sana pusat energinya kan, berhubungan dengan kekuatan durga. Kemudian aksara Te atau To di perut itu Sang Hyang Ludra. Apa yang tidak masuk ke dalam perut, semua masuk ke dalam perut. Maka Rudra yang mengurai segala sesuatunya yang ada di perut. Sehingga semua masuk dalam perut, pada akhirnya kemarahan pun ada di perut. Gedeg basahnya gitu. Tenadeng orang itu gedeg sirahe gitu. Kemudian Se di tangan kanan itu Sang Hyang Santadewa. Aksara W di tangan kiri itu Sang Hyang Yama Rajarsi. Kemudian aksara Le di lubang hidung kiri itu Sang Hyang Ahkara. Kemudian lanjut,
Aksara pe yang berdiam di anus itu Sangyang Dharma Tenaya atau Sangyang Dharma Taya. Aksara de di otak itu Sangyang Kedep. Aksara je di kaki itu Sangyang Ganapada. Aksara ye di tulang punggung itu Sangyang Tridewi. Aksara nye di tulang ekor itu Sangyang Genira Hasil. Aksara mo di dada kanan itu Sangyang Agniswari. Aksara ge di dada kiri itu Sangyang Agniswara. Aksara be di pusar itu Sangyang Kumarasiddhi. Aksara de itu adalah Sangyang Mandimanik. Aksara nge di kelamin itu Sangyang Bhagapurus. Nah, aksara-aksara inilah mesti harus dibawanakan terlebih dahulu, dimeditasikan sebelum menginjak pada dasa aksara gitu. Harus dibawana wikrama aksarakan. Itu seperti tadi no je itu sembari kita memusatkan kesadaran kita kepada Sangyang atau dewa-dewa yang berdiam di aksara itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman Ditya terkait dengan Sangyang Wriastra ini, banyak pembelajar-pembelajar tantra itu disembuhkan dengan kekuatan Sangyang Wriastra. Jeromangku dia nggak bisa tidur, ini gimana ya, dia kok cemas dan khawatir. Udah hafalkan Sangyang Wriastra, belum sampai dinya udah ngorok, udah tidur. Begitu dia merapalkan Sangyang Wriastra itu udah rileks tubuh, itu tertidur dengan sangat pulas. Daripada yang suruh menghitung kambing 1, kambing 2, kambing 3, lebih baik Sangyang Wriastra dirapalkan. Nah, cuma ini bentuk aksaranya aksara Latin karena yang lupa menginstal MacBook yang ini dengan aksara Bali, seharusnya itu dibubuhkan dengan aksara-aksara. Tapi itu PR dari jero gede. Harus itu. Nabi pun begitu, tidak ujug-ujug nasi yang sudah matang diberikan kepada Dana Jero Gede. Gabah diberikan untuk Dana Jero Gede, jemur, kemudian dan lain sebagainya kan menjadi nasi yang matang, itulah tantrik gitu. Makanya sekarang cari ini aksara seperti apa bentuknya. Oh, Sangyang Bapa Kase berdiam di sana. Oh, di mana tempatnya? Di ubun-ubun. Kalau bisa Dana Jero Gede gambar seperti ini. Ini linggih-linggihnya itu, silakan. Itu sangat bagus. Itu baru pembelajar namanya. Nah, meskipun entah kapan kita akan bertemu lagi, anggap ampun PR dari tiang itu. Cari itu, ya no, cari itu di mana dan bagaimana bentuk aksaranya. Sebelum itu pasti kita tidak diizinkan sesungguhnya belajar dasar aksara itu. Karena kita melupakan benih dari kekuatan Sangyang Dasa Aksara yang muncul dari Sangyang Wriastra. Makanya begitu sangat dahsyatnya Wriastra itu, di Jawa itu carakan itu begitu sangat penting. Ada ruatan murwakala menggunakan carakan, ada carakan wolak-walik, ada tenung tetenger menggunakan carakan, semua melibatkan aksara carakan. Ada kala cakra menggunakan carakan. Aksara sedulur papat hono coroko kakang kawah doto sawolo getih kodo joyonyo adi ari-ari megobotongo tali pusar, itu ditempatkan di depan menjadi pengerak sejiwa, segala mara bahaya dari depan dimusnahkan. Itu Raja Yamaraja Wriastra kala cakra. Makanya Dana Jero Gede yang Jawa ini yang harus didalami, praktek-praktek tantrik ini. Bagaimana bisa membuat kala cakra Wriastra, Yamaraja kala cakra, apalagi ya Yomo Rojo Joromoyo Yomo Ranini Ramaya itu. Nah, pengalaman Ditya dengan mempelajari Wriastra dan kemudian teman-teman di Tantra itu unik. Mereka menyembuhkan dengan ini, praktek-praktek usade yang kita jalankan di Aguron-Guron, pengobatan-pengobatan gratis, basicnya adalah belajar Wriastra. Ini bisa dikembangkan dengan tadi Jero Gede mempelajari napi nggak Jero Gede nikah? Iya, nikah yang napi nikah dengan tipping nikah, napi yang namanya? Iya. Nikah kalau yang boleh katakan kesimpulan yang dangkal itu sebenarnya berhubungan dengan Wriastra itu.
Makanya ada salah satu pembelajar tantra yang memadukan teknik tapping dengan Werehastra. Kalau sakit kepalanya, aksara yang ada di kepala itu ditepuk-tepuk. Luar biasa itu. Wah, itu bukan, susah itu kalau Werehastra itu. Tapi begini, Dane Jero Gede yang yakini. Kalau benar-benar kita meyakini kekuatan Werehastra, itu ada ucap sastranya. Kita tangkiran pangan kinung itu. Di tiang contohnya ampun nih, meskipun tiang tidak kaya bin raya, tiang kaya raya, meskipun tiang tidak kaya raya, tapi sampai dengan saat ini tiang bersyukur, terharu kadang-kadang kalau tiang menceritakan. Tiang sampai dengan saat ini bisa hidup dipelihara oleh Sang Hyang Adi Sastra. Sehingga pada akhirnya tiang menyadari pengabdian dan kesetiaan kita pada Sang Hyang Adi Sastra inilah yang penting. Tidak kita hanya dicukupkan hal-hal yang material. Ada yang lebih penting daripada itu, dan Jero Gede. Apa itu? Bekal di alam kematian. Mungkin itu yang terlalu dini mengatakan begitu. Karena Dane Jero Gede niki sami sehat-sehat, bisa hidup sekarang. Dan saya yakin saldo di rekeningnya lumayan-lumayan gitu. Kalau punya nih. Iya nado gitu. Iya. Tapi apa di balik itu? Ketika kita mempelajari aksara, ketika kita mempelajari Werehastra, itu yang kita akan bawa di alam kematian. Uang dan hal-hal yang material itu nanti kita akan tinggalkan. Lantas bukan berarti kita mengabaikan itu, karena tantra tetap keseimbangan antara dharma kauripan dan dharma kepatian. Itu dharma kauripan dan dharma kepatian. Ketika kita menjalankan dharma kauripan, melakukan praktek-praktek tantra dan Werehastra, tujuannya apa? Menyelaraskan diri untuk kesehatan itu, sehingga kita merasakan hal yang sama tatkala kita punya uang maupun tidak. Seperti katakan Dane Jero Gede, jangan sampai tidak punya uang kepala pusing. Punya uang kepala pusing itu yang lebih parah lagi. Itu yang ternyata kebahagiaan dan keselarasan dan harmoni itu tidak bisa sepenuhnya dengan uang. Kebahagiaan itu muncul dari dalam batin, dari inti batin yang terdalam kebahagiaan itu hadir. Bukannya sombong, ampura, mohon maaf, yang datang ke peseraman tantra itu ada yang banyak yang berduit nih, tapi mengalami masalah batin, kondisi batin gitu. Masalah yang bertubi-tubi, ketidakharmonisan diri dan lain sebagainya itu hadir. Meskipun tidak semua begitu, tapi ada yang begitu. Ada yang punya sesuatu segalanya, ada kosong batinnya. Apa yang saya rasakan ini kok sesuatu yang kurang ada dalam diri saya? Apa ini sebenarnya? Itulah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang paling penting adalah, apakah semua ini yang kita bawa pulang ke sana? Tidak. Sesuai dengan sastra, aksara ini yang setia menemani. Anak, istri, harta, dan kekayaan itu tidak bisa. Lantas bukan mengabaikan itu, tetap prinsip tantra itu adalah keseimbangan, dan yang paling penting dituju itu adalah keselarasan kebahagiaan batin. Itu bukan hal yang lain. Nah itu jadi pengalaman-pengalaman dia itu. Dan kenapa dia arahkan teman-teman yang belajar itu untuk menyembuhkan dengan Werehastra? Yang terlebih dahulu adalah bagaimana mereka menemukan pengetahuan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, self healing itu. Agar dari Jero Gede juga diharapkan begitu, agar apa? Jangan kenapa-kenapa sedikit mencari orang pintar. Mencari balian, ya kalau baliannya itu tepat petunjuknya, kalau tidak kacau. Sudah bermasalah tambah masalah.
Tapi dengan pengetahuan tantra, karena pengetahuan tantra itu adalah aplikatif, itu yang nanti Dana Jero Gede lakukan. Ketika ada ketidakseimbangan, apa yang harus kita lakukan dengan cara-cara tantra untuk kembali menyelaraskan. Misalnya kalau Titiang di Aguron-Guron, mohon maaf, Titiang mengacu pada Aguron-Guron yang Tiang bisa berbagi sepenuhnya di sana. Itu Titiang ngajari cara melukat untuk si pembelajar, untuk istrinya, untuk anaknya. Setiap purnama dipantau sama jero mangku istri, sama admin. Itu dipantau yang sudah melukat siapa, yang belum siapa. Yang berikan rajah bungkak gading, rajah bungkak gadang, rajah penglukatan ganopati, rajah bungkak brahma untuk napi, pembersihan karang dengan metode sapuau, menyelaraskan energi dengan kekuatan sedulur bapak dengan mesega. Banyak cara-cara aplikatif yang berikan, karena tantra itu tidak hanya bergumul dalam tatwa-tatwa atau filosofi-filosofi yang merumitkan. Tantra itu laku gitu, agar ketika kita tengah ada dalam badai cobaan, goncangan kehidupan, tetap kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran tantra itu, dan kita mendapatkan solusi yang tepat, bukan solusi yang aneh-aneh. Tuh. Nah, berikutnya Nika kan aksara Wariastra di Buana Alit. Sekarang aksara Wariastra di Buana Agung. Versi lingge-lingge aksara di Buana Agung ini juga ada banyak versi. Dana Jero Gede sareng kami gitu, ya. Ya. Maka ketika kita melihat susunan aksara seperti ini, itu Dana Jero Gede itu bisa membuatkan diagramnya. Diagramnya adalah, nah mungkin ini sudah ada yang memberitahukan. Sudah ada? Dah. Aksara he, ne kan begitu. Je, re, ke, de harus ke tengah. Nah ini sudah ada yang memberikan. Kemudian te, de, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nya. Oke. Nah, ini kan. Jadi he, ne, ce, re, anggap ampun niki timur nggih. Kalau dalam pandangan tantra niki timur, bukan di atas. He, ne, ce, re, ke, balik ke tengah, de, se, we, le. Ini yang sering Tiang bahasakan adalah jaring-jaring energi semesta yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Menurut Greg Braden ini dikatakan divine metric atau metrik ilahi. Ini jaring-jaring energi. Sesungguhnya kita dikelilingi oleh kekuatan Wariastra di Buana Agung. Maka di medan Buana Agung, di medan akasa ini, itu segala kemungkinan-kemungkinan itu ada. Yang disebut dengan medan kuantum. Sekarang tinggal memanifestasikan dengan password Wariastra. Kalau di sebelah timur itu karakteristik energinya apa? Ada yang sudah memberitahukan? Karakteristik energinya apa di arah timur? Kenapa aksara ne dan mo itu ada di sana? Ini mewakili karakteristik energi kesucian berhubungan dengan kawitan dan leluhur. Maka untuk mengakses leluhur itu harus ke purwel, aksaranya harus nama. Rabu ini di selatan itu mewakili energi peleburan, karena di selatan mewakili unsur api. Ini pertiwi, ini tenjo, ini unsur api, Rabu ini. Maka karakteristik di sini itu adalah peleburan. Maka ketika melebur ya harus ke selatan. Rezeki kesejahteraan ya tapi untuk mengakses rezeki dan pintu rezeki ya harus menghadap ke barat. Ucapkan aksara te dan pe. Kalau wayo energi taksu spiritual. Ucapkan aksara we dan ye, di tengahnya adalah pengendali segala sesuatu. Kalau penyerang ini adalah kekuatan pancaraksa, pertemuan timur dengan selatan ada di Tenggara, berarti kekuatan kesucian dan kekuatan peleburan dipertemukan di Tenggara. Aksaranya adalah ce sama ge. Itu cara memahami peta Wariastra. Bukan melulu tentang aksara ini dibawa ke sini menjadi ini dibawa ke situ menjadi itu. Energinya bagaimana kita memahami petanya itu yang penting. Yeah.
Kemudian di dalam busada dengar ini bisa menjadi alat diagnose. Tuh, alat diagnose. Misalnya kalau namanya itu adalah Sarah, Sa itu berarti di sini, Ra itu berarti di sini. Kalau dia si Sarah itu sakit, pasti ampun peredaran darahnya kurang bagus, ada hubungannya dengan taksu, begitu caranya. Kalau Andika, Nah itu caranya untuk kita mendiagnosa. Maka nama itu adalah mantra terpendek kita. Nama itu mewakili aspek-aspek energi tertentu. Tahu tidak Prof Arkan itu? Itu merubah nama perusahaan, memberikan haraninya atau neptunya itu sampai ratusan juta dibayar. Tuh, orang namanya misalnya, oh ini haraninya kecil nama Anda, tambahkan beberapa aksara sehingga neptunya besar, maka Anda akan menjadi sukses. Ditambahkan nama ini, dipakai rumusnya. Tuh. Maka kalau nama perusahaan agar uripnya bagus, cari urip-urip yang besar. Berarti selatan 9 harus ada unsur ra-nya nama perusahaan sama be. PT Mahendra Utama gitu, berarti ada unsur ra, berarti ada kekuatan api, energinya kuat itu. Jangan membuat nama perusahaan itu didominasi aksara ke dan ke, karena uripnya 3 ini. Oke, Rudra kan uripnya nih 3. Berarti kecil neptunya. Tidak bisa perusahaan itu berenergi. Tuh, kalau nama perusahaan. Tapi kalau nama orang, janganlah buat nama panjang-panjang, semakin complicated hidup. Apalagi nama menyerupai dewa-dewa. Iwayan, Siwa, Sangkara, Bajra, Sana, Dewa, Putra, Waisnawa gitu. Setelah dimasukkan nama itu ke Sang Hyang Wriastra, semua ada coretan. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Berarti apa? Complicated hidupnya. Kalau kita pakai diagnose dasar aksara, di sini ada coret berarti di jantungnya bermasalah. Di sini ada coret berarti di hatinya bermasalah. Semua ada coret berarti di 10 organ meridian bermasalah. Makanya sesederhana nama-nama dulu itu sederhana hidup. Sekarang kan nama-nama kita itu panjang-panjang kali lebar, kali tinggi. Dan keberatan nama. Nah itu kekuatan Sang Hyang Wriastra dibuang Agung. Dan sekarang di mana titik temunya Sang Hyang Wriastra yang versinya banyak itu? Di ubun-ubun ini ada yang mengatakan di sini di situ. Titik temunya adalah ketika Sang Hyang Wriastra itu menjadi dasa aksara, maka Sang Hyang Wriastra itu mesalin aran, mesalin ungguan. Dia tidak lagi berdiam di ubun-ubun, di kening, tapi berdiam di organ meridian. Seperti ini keterangannya. Ketika Sang Hyang Wriastra akan menjadi dasa aksara, dia berubah posisinya, tidak lagi dia berdiam di ubun-ubun, berdiam di kening, berdiam di mata, tapi berdiam di organ meridian kita. Meskipun versinya ini kan berubah-ubah, berbeda-beda, tetapi ketika Sang Hyang Wriastra membentuk dasa aksara, mau tidak mau susunannya pasti begini. Di Buana Alit, aksara no di bilik jantung kiri, aksara mo di bilik jantung kanan, bertemu dia menjadi sang. Re di hati sebelah kiri, be di hati sebelah kanan, bertemu aksara itu menjadi aksara bang. De di ginjal sebelah kiri, pe di ginjal sebelah kanan menjadi tan. We di kulitnya empedu, ye di intinya empedu menjadi aksara hang. He dan de itu tetap di bungkahing hati. Okay. Aksara na, ce di paru-paru sebelah kiri, ge di paru-paru sebelah kanan, ke di usus halus, nge di usus besar, sehingga aksara mang ada di usus. Se di limpa sebelah kiri, je di limpa sebelah kanan, karena limpa itu ada sekatnya. Okay. Ini ke di limpa, le di tenggorokan, nye di kerongkongan, itu menjadi aksara wang, itu di inaban. He dan de tetap di ujung hati. Begitu posisi aksara itu, meskipun Wriastranya berbeda-beda,
Titik temunya adalah di sini. Ketika Sang Hyang Wriastra itu menjadi Sang Hyang Dasaksara. Pertanyaan sekarang adalah, mungkin sudah diberikan sama itu bagaimana Guru Sekening? Ratu Nabe, bagaimana cara ngeseng Wriastra menjadi Dasaksara? Itu pertanyaan yang penting itu. Sudah kan? Yang video kanan saya ini menjelaskan posisinya di kanan, jadi misalnya kayak jantungnya di kanan jadi kanan gitu. Nah kalau seperti itu bisa dari plus tapi sama jadi sang, jadi kan begini. Kalau yang ini kan bisa jadi kiri, ke kanan, itu sama-sama di jantung posisinya, jadi posisinya. Kalau kita seperti ini cara memetakannya. Kalau menggunakan lingkaran-lingkaran itu kan begitu. Itu kadang-kadang membingungkan. Karena aksara ketika menjadi Dasaksara itu mesti harus melihat ke Buana Alit dulu. Jangan ujung-ujung langsung ke Buana Agung. Kalau di Buana Agung ya tinggal Namo menjadi Sang. Kan tinggal begitu nih kan. Rabo menjadi Bang, ini menjadi ini menjadi ini gitu. Nah pertanyaannya sekarang itu bagaimana ngeseng Sang Hyang Wriastra menjadi Dasaksara? Itu PR dan jero gede. Sampai jam berapa? Jam 9. Kasihan itu dan jero gede sami ini. Tapi kalau berbicara aksara itu semangat. Ya, apalagi Dasaksara, menyalawi gitu. Itu yang berikan petanya mantan, agar tahu. Kalau prakteknya Nike rasanya begitu sangat mendalam soalnya Nike tidak mungkin dan jero gede Nike bisa memahami itu sekali. Niki ilmu penglihakan. Niki baru ilmu penglihakan. Karena napi ngelino ikan aksara, ngeseng di aksara Wriastra. Maka apa yang harus digunakan untuk ngeseng Sang Hyang Wriastra ini agar menjadi sang? Kekuatan Sang Hyang Triaksara tetap ini dipakai. Ada 3 Sang Kaning Jati. Sang Hyang Triaksara ini kan apa? Mang, api, air, angin. Dalam pengesengan Sang Hyang Wriastra, bukan lagi air tapi minyak. Mungkin nanti perlu didalami lebih dalam lagi. Itu yang rahasia sesungguhnya. Maka ini ketika kita gunakan untuk ngeseng Sang Hyang Wriastra bukan lagi air tapi minyak. Memperagan minyak itu ada minyak dalam tubuh yang sangat rahasia, itu dikatakan air gitu. Bukan lagi meledak geseng. Maka ini harus diketahui dulu ungguan-ungguannya di dalam tubuh. Ang di hati, air atau minyak di empedu, mang di jantung. Geseng aksara niki dengan api, dari munculkan kekuatan itu dari organ hati, tuangi dengan minyak dari empedu, tiup dengan prana dari jantung, geseng namun aksara niki gitu caranya. Cuma praktek menjalankan itu yang iya, itu kalau untuk kita ngeseng nih kan air dia memang dan jero gede, tapi ada kandungan minyak. Nah, udah hampir-hampir kena nih. Ayo lagi dimunculkan apa itu? Nah, itu yang tidak bisa kasih tahu dumun. Nah, ini proses ngeseng Sang Hyang Wriastra. Tuangkan tapi nyalakan api di organ hati. Suduk suari bawa dia ke aksara ne dan me bilik jantung kiri dan kanan. Tuangkan minyak yang ada di empedu, tiup dengan kekuatan bayu atau prana yang ada dari jantung yang muncul dari papu suhat. Maka geseng namun Sang Hyang Wriastra. Ketika geseng Sang Hyang Wriastra, maka dia akan menjadi sa dulu. Sabata ai nama si waya. Udap dia. Urip dia akan menjadi kekuatan Dasaksara yang powerful, berikan dia anung suari dan anung suara, berikan dia arda candra, windu, nada, maka inilah menjadi
sang. Berarti mohon penugahan kepada kekuatan bulan, kekuatan matahari, kekuatan bintang, baru aksara sa ini menjadi meurip, menjadi sang. Tidak ujung-ujung menjadi sang. Namo menjadi sang itu ada proses pengesangannya itu. Ya, belum lagi itu diringkas. Jadi yang jadikan itu pancageni dan lain sebagainya. Ya, maka kesimpulannya adalah apa? Belajar dasar aksara itu cukup pengenalan mantan dan puniki sangat jenius nih. Tapi tiang berikan mulai jebos cara-cara untuk berkomunikasi dengan dasar aksara. Kalau niki kan mendalami aksara baru. Okay. Sehingga kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Nah, kita belajar biologi ini mengenali organ tubuh. Nah, ketika kita mengolah itu semua, baru kita melahirkan dasa bayu gitu. Sebelum mempelajari dasa bayu, dasa aksara itu mesti harus diarahkan ke 10 nadi ini. Oh, semakin berat, semakin malam, semakin berat ini. Semakin ruwet gitu ya. Tapi mengasihkan. Ditransfer nanti ke mimpi ya. Nadi Ida disebut dengan Brahma nadi. Nadi Pinggala disebut dengan Wisnu nadi. Nadi Sumsumna disebut dengan Iswara nadi, itu aliran geni rahasia yang ada di sana. Gandari nadi itu nadi persimpangan, itu ada di Cekokeng Gulu. Nadi Hasti itu persimpangan membawa prana ke persendian. Kemudian nadi Jihwa yang menghubungkan, yang sebagai penghubung pangkal leher dengan lidah. Nadi Pusa itu penggerak mata dan usus. Ya, nadi Pusa terganggu, maka gerakan mata tidak bisa aktif. Usus tidak akan bisa mengeluarkan kotoran di pagi hari. Nadi Pusa ini yang menggerakkan segala sesuatunya. Nadi Alam Pusa yang menyebabkan dan yang jeruk gede tadi bersin-bersin. Itu nadi Alam Pusa. Coba nadi Alam Pusa tidak aktif, tidak bisa bersin-bersin, bahaya itu, virus itu. Kemudian nadi Kuhu itu yang menyebabkan batuk. Berarti dan yang jeruk gede 2 nadi yang aktif tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah nadi Sangkini yang menggerakkan organ-organ vital. Kalau sudah yang terakhir ini tertawa semua heran. Ada yang mengalami gangguan di nadi Sangkini ini? Nah, kekuatan dasar aksara itu tadi yang ada di organ-organ itu disalurkan ke nadi-nadi ini. Itulah yang menjadi dasa bayu dengan aksara begini. Yang pertama itu adalah prana bayu, alirannya dari pepusuhan ke siwa dwara dengan aksara I, Sangyang Paramasiwa yang berdiam di aksara I. Maka susunannya itu adalah ya ka samara lawaya Kemudian udana bayu itu dari hati menuju lubang-lubang yang ada di kepala. Sangyang Sadesiwa berdiam di sana, aksaranya adalah A. Kemudian samana bayu atau samana bayu itu berdiam di ungsilan yang menghubungkan antara cantik kekolongan di lidah sampai dengan leher. Itu aksara ke Sangyang Siwa berdiam di sana. Apana bayu itu menghubungkan antara nadi di ampru dengan kelamin. Itu Sangyang Wisnu Sini dengan aksara sa. Biyana bayu itu berdiam di mungkahing hati, itu menghubungkan persendian di seluruh persendian tubuh. Maka aksaranya ma, Sangyang Wisana berdiam di sana. Naga bayu itu dari peparu menghubungkan Cekokeng Gulu, itu Sangyang Maheswara. Kurmara bayu, Kakara bayu, Dewadata bayu, dengan Jaya bayu. Baru kemudian diaksarakan Om Yaka Samara Lawanya Om. Kalau rajahnya yang terkenal itu adalah begini. Lawa ya hum. Itu dasar bayu.
Maka agar dasa bayu rajah ini maulet, ini yang harus dipelajari dulu. Diawali dengan Wreastra dan dasa aksara. Setelah sudah matang di dasa aksara, salurkan energi dasa aksara itu ke 10 nadi. Sehingga perjumpaannya nanti adalah ini, dia akan menjadi prana bayu, udana bayu, samana bayu, apana bayu, wiyana bayu. 5 bayu yang pertama disebut dengan panca bayu. Ketika meninggal, 5 bayu ini akan mengikuti sang yang atma atau sang roh. 6, 7, 8, 9, 10 bayu itu mendiami sawa. 10 bayu dari nomor 6 itulah yang mengurai tubuh kita kembali ke unsur ibu pertiwi. 5 bayu itu mengikuti roh. Prana sampai dengan biyana bayu itu mengikuti sang roh di alam kematian. Bayu inilah merekam memori dan jero gede ketika hidup. Inilah yang kemudian dalam ajaran Kandepat disebut dengan Sangyang Surat. Mau bukan Sangyang Surat mau ke sosok nyodok jenggot akatih kemudian lain sebagainya, bukan. Tapi ini prana-prana ini yang merekam memori dan jero gede, maka tidak bisa itu bohong. Karena sebuah terekam data itu tercatat dengan sangat rapi di Pranawayu sampai dengan Diyana Bayu. Itulah yang kemudian bertemu dengan Sangyang Pancamaya Kosa. Tuh. Okay. Dan terakhir adalah Matur Suksema. Yeah. Oke, ini komandan udah hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan dari hati yang paling dalam di tiang nunas pengaksama pengangkura, selalu tiang mengakhiri apa yang tiang sampaikan dengan satu ucapan bahwa titiang adalah gegelaran titiang adalah ipung tiwas, tidak punya apa-apa, hanya sastra pengetahuan yang sederhana inilah tiang bisa berikan kepada Dane Jero Gede semuanya. Astu awigena mastu. Nggih, nyerire ring sejeroning angge sarire, sakti sidi mandi adhyatmika ring sejeroning angge sarire. Dan di tiang akhiri dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om Suksema. Waktu yang kembalikan kepada moderator, kepada ketua kelas.